Ternyata PMI di Taiwan itu bisa saja secara nggak sengaja melakukan kesalahan yang ujung-ujungnya bisa dipenjara atau denda sampai dengan 100 juta dolar Taiwan. Tapi sebelum Agung jelasin, ada pesan dari Jawa Paket, katanya beberapa hari ini tuh banyak yang bertanya soal barang-barang apa saja yang boleh dikirim dan tidak boleh dikirim dari Taiwan ke Indonesia. Nah, ini ada listnya, teman-teman bisa di SS ataupun juga langsung bisa menghubungi customer service mereka lewat line. Kita semua tentu tahu bahwa pekerja migran asing di Taiwan itu tidak boleh nyambi, harus sesuai dengan visanya. Terlebih-lebih kalau bisa melakukan pekerjaan yang ilegal, tentu tidak akan diperkenankan. Jadi kemarin itu ada sebuah kasus terlibat kepada pekerja asal Vietnam yang kosongan itu, dia itu ditangkap polisi. Karena apa? Dia menjadi kurir uang. Jadi siapapun yang terlibat dalam operandi penipuan, termasuk kurir uang ini, yang dia ngambilnya di ATM, pakai buku atau kartu ATM orang lain, dia itu terancam Undang-Undang Anti Pencucian Uang Pasal 19. Di situ dikatakan siapapun yang terlibat dalam hal kejahatan itu terancam hukuman kurungan maksimal 10 tahun atau denda sebanyak 100 juta dolar Taiwan. Nah, yang kedua ini sangat menarik sekali, yaitu adalah kalau teman-teman pernah melihat iklan-iklan di sosial media yang katanya menawarkan mau membeli buku rekening atau kartu-kartu ATM, ini sebetulnya dia itu sudah terancam Undang-Undang Pasal 21 yang berkaitan dengan anti pencucian uang. Pelanggarnya akan berhadapan dengan ancaman hukuman maksimum kurungan 5 tahun atau denda sebanyak 30 juta dolar Taiwan. Dan yang berikut itu adalah meminjamkan buku rekening atau buku tabungan dan ujung-ujungnya ternyata dipakai untuk penipuan. Dan ini fatal ya, karena meminjamkan pun untuk tujuan yang tidak baik tadi, itu ancaman kurungannya itu sampai dengan 3 tahun atau denda di bawah 1 juta dolar Taiwan. Nah, ini ditulis dalam pasal 22 Undang-Undang Anti Pencucian Uang. Jadi teman-teman sekalian ya, di Taiwan itu sekarang kasus penipuan sedang lagi diberantas oleh pemerintah dan mereka bekerja sama juga dengan lembaga-lembaga keuangan yang ada di Taiwan. Jadi jangan heran kalau misalkan pernah meminjamkan buku rekening atau kartu ATM kepada seseorang, kemudian buku atau kartu ATM itu disalahgunakan, kenapa Anda bisa dipanggil? Karena memang sudah ada kerjasama antara pemberantasan anti pencucian uang ini dengan lembaga keuangan yang di Taiwan. Jadi teman-teman sekalian harus hati-hati ya. Jangan sampai kita itu secara tidak sengaja atau mungkin secara sengaja karena pengen ngebantuin ataupun juga mungkin ingin mendapatkan keuntungan lalu meminjamkan buku rekening, meminjamkan kartu ATM atau bahkan menjualnya, teman-teman bisa terlibat dalam operandi kasus pencucian uang. Hati-hati guys. Salam optimis.